Kita sampai di Purwokerto setelah maghrib. Baru tahu ya, ternyata untuk nyampe ke sini butuh perjuangan yang lumayan. Kalau dihitung-hitung dari Bekasi, perjalanan bisa sampai 5 jam kurang lebih. Apalagi kita sempat mampir dulu sebelumnya di Banyumas. Yang belum nonton vlog Banyumas, jangan lupa nonton dulu ya. Selamat datang di Purwokerto. Selayaknya malam minggu di kota-kota lain pada umumnya, kita mendatangi tempat-tempat yang juga ramai didatangi warga lokal. Misal seperti alun-alun Purwokerto, alun-alunnya tidak terlalu besar sih ya. Kalau dibanding waktu aku ke Wonosobo, alun-alun Purwokerto ini terbilang pendek, berseberangan dengan satu-satunya pusat perbelanjaan dan terbesar di kota ini, yaitu Rita Supermall. Meski namanya terdengar sangat Indonesia, tapi ini mall cukup besar ya, dan terlihat proper seperti mall pada umumnya aja. Lalu kita sempat beberapa kali melewati makam Raga Semangsang. Mungkin bagi yang nggak tahu, nggak akan mengira ini tuh makam karena posisinya benar-benar ada di tengah jalan. Masuk ke kawasan Kota Baru Purwokerto, kita disuguhi dengan gemerlapan lampu warna-warni dari jembatan Gerilya Sudirman. Jembatan ini menghubungkan Jalan Gerilya dengan Jalan Jenderal Sudirman. Karena bentuknya yang unik inilah, desain jembatan ini diklaim belum pernah ada dimanapun. Selain bentuknya yang unik, material yang dipakai untuk membangun jembatan ini tuh menggunakan aspal yang tercampur plastik. Plastik yang digunakan adalah plastik kresek yang udah dipotong-potong. Jadi penggunaan plastik dalam pembangunan jembatan ini merupakan upaya untuk mendukung program pengurangan sampah di Kabupaten Banyumas, Purwokerto. Dari jembatan bisa kita lihat nampak menara yang tinggi besar menjulang berbentuk bunga teratai. Nah, ini dia ikon baru kota Satria yang lagi hits, namanya Menara Pandang Teratai Purwokerto. Tingginya 117 meter, puncak menara yang berbentuk bunga teratai ini mengandung filosofi dari Dwi Pas Semarang. Menara teratai ini buka setiap hari mulai dari pukul 9 sampai 10 malam. Tapi aku saranin datangnya siang ya supaya kelihatan jelas kota Purwokerto. Cuma kalau terlanjur datang malam kayak aku, kalian bisa menikmati gemerlapan malam di kota Purwokerto dari atas. Secara keseluruhan, menara ini tuh punya total 5 lantai dengan fungsi yang berbeda. Lantai 1 merupakan coffee shop dengan konsep seperti pameran, ada klip komik, lukisan batik, dan lain sebagainya. Lantai 4 merupakan ruangan outdoor. Lantai 5 merupakan puncak yang berada di bawah bunga teratai langsung. Tiap kunjungan dibatasi hanya 10 menit, lansia dan anak-anak dibatasi masuk ke lantai ini. Karena harus melewati tangga yang cukup curam ya. Bagi yang suka tantangan ada di lantai 3, kita bisa cobain jembatan berlantai kaca tembus pandang yang panjangnya 3 meter. Kita akan ngerasain sensasi berjalan di ketinggian 110 meter dari permukaan tanah. Sampai di namanya Indah Seafood ya. Itu berdasarkan yang udah pernah kesini, katanya tuh enak. Harganya juga termasuk murah dan terjangkau gitu. Kita cobain ya. Katanya selalu segar. Kok punya konsep tuh lucu banget tahu. Konsepnya tuh kayak agak apa ya? Kayak di pantai-pantai gitu, kayak di Hawaii. Tempatnya bersih, konsepnya juga lucu dan estetik gitu loh. Restonya semi outdoor gitu, jadi gak panas. Cuma heran banget sih kenapa ya ini resto jadi sepi. Warga Purwokerto ada yang tahu nggak kenapa? Padahal sebelum-sebelumnya kalau kesini selalu ramai dan banyak juga ikan atau aneka jenis makanan laut yang masih hidup. Kita pesan seafood tumpah dengan saus padang sama udang tepung untuk anakku. Rasa saus padangnya ketutupan sama pedesnya. Ini tuh pedes banget karena ada potongan rawit gitu loh. So far kalau untuk rasa seafoodnya nggak ada bau amis sama sekali. Udang tepungnya juga enak. Ada yang pernah kesini juga kah? Selama 2 malam di Purwokerto, kita menginap di 2 hotel berbeda. Sebagai preferensi untuk teman-teman, di malam pertama ini kita memutuskan nginap di Els Hotel. Hotelnya nyaman banget dan quick room tournya seperti ini. Kita masuk langsung ada kamar mandi di sebelah kanan. Ada kaca besar. Ini estetik banget ya kamar mandinya. Ada toilet duduk dan juga ada shower. Berasa kan cozy dan bersihnya, kasurnya cukup gede dan ini tuh kasur twin yang digabung jadi satu ya. Enaknya kalau nginepnya malam minggu, pagi hari kita bisa langsung keluar hotel dan ikutan CFD karena pas banget di jalanan depan hotelnya itu. Oke, mau jajan. Tapi kalau teman-teman pengen pas di tengah-tengah pusat kotanya, tepat banget di samping mall, di seberangnya alun-alun, terus dapat pemandangan langsung ke Menara Teratai. Paginya bisa lihat Gunung Slamet. Mungkin hotel kedua ini bisa jadi pilihan nih. Desain kamarnya lebih artsy, sama-sama nyaman. Kebetulan jendela kamarku tuh langsung kelihatan suasana mall. Jadi berasa banget kita tuh di tengah-tengah keramaian kota ini. Hari terakhir di sini, paginya kita sempetin untuk mampir ke 2 pasar berbeda.
Pertama, Pasar Manis. Pasar ini tuh terkenal karena mendapatkan penghargaan dalam kategori pengelola pasar terbaik 1 tingkat nasional. Jelas karena di pasar ini nyaman banget. Jauh dari gambaran pasar tradisional yang kita kenal pada umumnya. Itu pasar mirip banget vibes-nya seperti pasar modern. Ketika masuk gak ada aroma busuk sekalipun. Bahkan saat masuk ke bagian bahan makanan basah seperti ikan dan daging-dagingan, gak becek, gak ada sampah berserakan walau sedikit. Bahkan di setiap sudut lengkap dengan tong sampah yang besar. Enak banget deh kalau belanja di sini, nggak ada istilah baju kotor. Ini jelas ya, karena pasar ini tuh udah dapat sertifikat SNI, jadi dalam pengelolaannya disesuaikan dengan SOP. Next kita berkunjung juga ke pasar tradisional yang lebih besar yang ada di sini, yaitu Pasar Wage. Ini pasar seperti pasar tradisional pada umumnya sih, cuma secara sepintas lebih bersih lah dibanding pasar-pasar tradisional di kota-kota. Hanya saja tata letaknya bebas ya, ada yang jajain ayam di pinggir parkiran, macam-macam lah, yang pasti tuh penuh. Aku yakin karena lebih besar dan bahan makanan yang jual di sini tuh pasti lebih variatif dan khusus ya. Jadi mungkin kalau mau spesifik, perginya ke pasar ini. Terakhir kita cobain soto. Nah ini tuh kali kedua aku nyobain soto yang ada di daerah sini. Nah sebelumnya aku kasih tahu dulu, kita kenalan dulu sama soto yang ada di sini. Jadi soto di sini tuh kebanyakan gunakan bumbu sambal kacang dan ketupat yang dicampur di dalam kuah sotonya sendiri. Tapi yang ini tuh agak beda. Bedanya apa? Jadi si saus kacangnya itu nggak langsung dicampurin ke kuah sotonya. Jadi enaknya tuh si kuah soto tetap bening. Itu poin pertama. Yang kedua, bumbu dari kuah sotonya atau kaldu sotonya itu bener-bener medok. Maksudnya medoknya itu adalah berasa bawangnya, berasa rempahnya. Tapi memang di sini kuah sotonya itu lebih manis, ada rasa manisnya. Tapi nggak terlalu ngeganggu karena ketutupan sama aroma bumbu yang medok dari kuah sotonya. Oh iya, terima kasih udah ngikutin vlog Purwokerto part 1 ini sampai habis. Next kita akan eksplor alam yang ada di Purwokerto. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan video jalan-jalan seru keliling Indonesia lainnya. Bye-bye!